Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Untayan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang berikan kasihnya tiada pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang, yang berikan sayangnya tiada terbilang. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat, pemberi syafaat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita mendapat syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setiap manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna, sesuai dengan gambaran Allah di dalam Al-Quran, bi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna. Manusia diberikan akal pikiran dan juga manusia mempunyai nafsu. Artinya ada nafsu dan ada akal pikiran. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Misalkan hewan hanya diberikan nafsu oleh Allah, tidak diberikan akal pikiran. Jadi hewan pikirannya makan. Jadi kalau ada manusia yang di pikirannya, di otaknya cuma makan hidup ini, berarti manusia punya sifat hewan. Dan begitu juga ada makhluk yang namanya malaikat. Allah berikan akal pikiran, tetapi malaikat tidak punya nafsu. Karena manusia ini makhluk yang sempurna, sehingga Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia di muka bumi sebagai pemimpin. Jadi manusia yang memimpin di alam dunia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa memimpin di alam dunia, bisa mengelola kekayaan alam semesta dan lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia,
dimanapun Anda berada, baik di kota maupun di desa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya antara orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan itu berbeda derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kalau kita beriman, kalau kita berilmu, maka Allah akan angkat derajat kita. Orang kalau punya ilmu, cara bicaranya beda, bersikapnya beda, berjalannya beda, berpakaiannya beda. Karena kenapa? Dia punya ilmu. Makanya kita beruntung yang saat ini punya ilmu pengetahuan yang luas, punya kemampuan teknologi yang canggih. Itu dapat kita pergunakan untuk membangun sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang manfaatnya untuk orang banyak. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan mendapat pahala. Contoh, kalau kita bangun jembatan, lalu jembatan dipakai orang untuk lewat, setiap yang lewat, maka kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, orang yang berilmu sangat mulia, baik di hadapan manusia, juga di hadapan Sang Pencipta. Dengan demikian, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita diingatkan oleh Rasul kita di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan untuk kita umatnya, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, jadilah kamu seorang guru. Kalau nggak bisa jadi seorang guru, jadilah seorang murid. Kalau nggak bisa jadi seorang murid, jadilah seorang pencinta atau pendengar, atau pencinta atau pendengar ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, dan jangan jadi orang yang kelima, maka kamu akan hancur. Jadi guru nggak bisa, jadi murid ogah, dengerin, cintai ilmu, cintai ulama, cintai guru, enggak mau, maka orang tersebut hidupnya akan hancur dan sengsara di akhirat nanti. Para jamaah yang berbahagia, sebagai orang tua, kita harus kedepankan pendidikan anak-anak kita. Karena pendidikan penting bagi anak-anak kita, bagi generasi masa depan. Anak-anak kita bukan hanya kita berikan ilmu pengetahuan, tetapi anak-anak kita tanamkan iman di dalam hati mereka. Kalau anak kita cerdas beriman, luar biasa. Apalagi bukan hanya cerdas otaknya, tetapi cerdas hatinya. Kalau dia sukses, dia cerdas,
tapi akhlaknya mulia, perilakunya bagus, budi pekertinya bagus, sikap kepada orang tua bagus, sikap kepada guru bagus, sikap kepada orang lain bagus, maka anak itu bisa menjadi contoh bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, serta bangsanya.